Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Karinsa akan menjelaskan mengenai komunikasi persuasi lisan dalam program PLS, di mana program yang saya ambil yaitu program pendidikan anak usia dini, yaitu guru PAUD-nya. Yang pertama, pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama bersifat tatap muka atau face to face, di mana sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Yang ketiga, terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Yang keempat, menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga. Walaupun mungkin ditambah mata, komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia. Yang kelima, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang ingin melakukan komunikasi lisan, mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera, untuk menjadi media dan sekaligus pesan untuk proses komunikasi. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi lisan. Yang pertama ada suara, yang merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang memperkuat huruf vokal, suara mati alias suara yang berasal dari huruf-huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Yang kedua bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya gesekan dari dua benda atau lebih. Yang ketiga yaitu nada. Nada merupakan intonasi atau tingkat suara sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksi suara. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasi lisan dalam program PLS, PAUD non-formal, di mana pada praktek PLS di masyarakat, salah satunya guru PAUD, terjadi praktek komunikasi lisan antara pendidik dan peserta didik. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik memberikan instruksi kepada peserta didik. Hal tersebut termasuk kepada komunikasi lisan. Contoh komunikasi lisan yang saya rincikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mengucapkan salam ketika mengawali pembelajaran dan peserta didik menjawab salam. Yang kedua, pendidik memberikan materi tentang proses pembelajaran dengan cara menjelaskan dan menerangkan kepada peserta didik sebagai audiens. Yang ketiga, pendidik bertanya kepada peserta didik mengenai apakah ada yang ingin memberikan pendapat atau bertanya mengenai pelajaran yang sudah dijelaskan, kemudian peserta didik menjawabnya. Yang kelima adalah dalam proses pembelajaran anak usia dini lebih ke bermain. Dalam bermain tersebut terdapat sosialisasi antara pendidik dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik dalam hal tersebut, dan maka terjadilah komunikasi secara lisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi tulisan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, indera pencerap terutama adalah penglihatan. Mediumnya adalah bahasa tertulis dalam kekuatan pada pemilihan isi, kalimat, dan paragraf. Kemampuan dalam mengkombinasikan tiga aspek ini akan sangat menentukan kualitas pesan yang disampaikan. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat dan sebagainya. Komunikasi tulisan pada praktek PLS yaitu guru PAUD. Pada proses belajar mengajar pada anak usia dini PAUD juga dilakukan praktek komunikasi tulisan, contohnya dengan praktek komunikasi melalui media pembelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya sehingga terjadi komunikasi secara lisan melalui media pembelajaran tersebut, seperti pendidik memberikan pertanyaan melalui media pembelajaran serta media pembelajaran lainnya seperti buklet dan sebagainya.
Selanjutnya, contoh komunikasi lisan lainnya. Yang pertama, pendidik memberikan pengumuman melalui papan pengumuman kepada peserta didik. Yang kedua, adanya komunikasi melalui angket yang diberikan oleh pendidik ke peserta didik. Yang ketiga, pendidik memberikan surat edaran kepada orang tua wali murid. Dan yang keempat, pengurus PAUD yang memberikan surat menyurat kepada guru-guru PAUD. Sekian penjelasan presentasi dari saya mengenai komunikasi persuasi lisan dan tulisan yang ada di program PLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.